Bagi penikmat kue atau kudapan, aneka jenis jajanan kekinian pastinya akan memanjakan lidah. Apalagi tampilannya menarik dengan rasa nan menggoda selera. Sama seperti tahun lalu, kabarnya kudapan dari Korea Selatan dan Jepang akan mendominasi tren kuliner di media sosial tahun 2023 ini. Lantas, di tengah gempuran jajanan kekinian yang viral, apakah cemilan tradisional masih bisa bertahan? Jawabannya tentu saja bisa. Membuktikannya mudah kok. Datang aja ke Pasar Kue Subuh Pasar Senen yang selalu ramai pembeli setiap harinya. Kira-kira kudapan apa sih yang paling dicari di Pasar Subuh? Pasar Kue Subuh tuh yang jual kayak jajanan pasar gitu kan di Senen kalau nggak salah ya. Kalau aku suka lemper, terus apa lagi ya? Terus ketan gitu deh, ketan yang ada apa sih atasnya gitu yang warna kuning gitu. Aku paling suka klepon. Terus banyak sih, aku suka kue pisang, aku suka putu mayang, aku suka cucur. Tapi cucur agak oily ya. Terus pastel, risol gitu. Kemunculan pasar yang khusus menjual kue tradisional di Tenggarai berawal dari dua pasar tertua di Jakarta, yaitu Pasar Senen Jakarta Pusat dan Pasar Kramat Jati Jakarta Timur. Elkan Acu adalah pelopor berdirinya Pasar Kue Subuh di Pasar Senen. Bersama keempat rekannya, ia berjualan kue tradisional buatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan kue bagi warga Senen dan sekitarnya. Tadinya dari 5 meja tempat berjualan kue tradisional, jumlahnya terus bertambah menjadi 50 meja. Banyak pedagang lain yang ternyata tertarik ikut berjualan kue tradisional. Nah, biasanya orang kalau pagi-pagi itu nyari cemilan. Nyari cemilannya itu adalah cemilan yang tidak terlalu berat. Nah, akhirnya ada satu jualan, terus kemudian laku, terus mulai ada lagi yang jualan. Nah, akhirnya laku, terus kemudian menjadi sebuah culture di mana orang kalau nyari jajanan-jajanan kecil atau jajanan kue-kue subuh, kue-kue kecil selalu ke Senen. Sekitar tahun 1991, Elkano mengajukan izin kepada pengelola Pasar Senen Blok 4 untuk menggunakan area parkir sebagai tempat berjualan kue subuh. Setelah mendapat izin resmi, para pedagang pun pindah. Penjualan kue tradisional di tempat yang baru terus meningkat. Tak hanya melayani warga sekitar Senen, pelanggannya berdatangan dari beberapa kawasan penyangga ibu kota, seperti Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok, sampai Cilegon. Maklum saja, selain harganya murah, jenis kue tradisional yang dijual di Pasar Kue Subuh Senen, jenisnya sangat banyak. Animo masyarakat terhadap kue-kue tradisional menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pasar Kue Subuh lalu merambah ke lokasi-lokasi lain, termasuk di kawasan Blok M. Tapi di sekitaran Blok M itu dari tahun 70-an. Cuman kan tempatnya dipindah-pindah. Dulu kan pernah kebakar juga gedungnya yang Blok M Square. Pernah di Aldiron. Ya pokoknya di sebelah sana, terus ntar ya namanya juga ini kan pengelola yang ngatur ya. Kalau awalnya mertua saya itu malah di pasar cuman 5-6 orang di pasar PD Jaya. Nah PD Jaya dibongkar, terus akhirnya kan untuk yang sementara aja. Nah, terus lama-lama kan banyak yang ngikut ya. Pasar Kue Subuh Blok M buka setiap hari dari pukul 3 dini hari sampai jam 8 pagi. Tak kalah dari Pasar Kue Subuh Senen, di Blok M para pembeli juga akan dimanjakan dengan varian kue yang lengkap. Bukan cuma kue tradisional, ada juga roti-rotian dan pastry. Harganya sangat terjangkau. Untuk kue-kue kecil seperti arem-arem, sosis Solo, pastel, dan dadar gulung dihargai mulai dari Rp1.000 saja. Sementara kue bolu, roti, atau pastry bisa dibawa pulang dengan uang Rp3.000 hingga Rp5.000 saja per buahnya. Pertama sih ya karena emang deket dari rumah ya, terus harganya juga terjangkau. Sama rasanya juga enak kuenya, banyak pilihannya. Kalau saya milih di sini tuh karena dekat rumah, lokasinya, harga kuenya murah-murah, rasanya enak-enak Mbak, walaupun murah gitu.
Konsumen yang datang membeli aneka kue tradisional untuk berbagai keperluan. Biasanya sebagai kudapan acara keluarga, arisan, atau snack perusahaan. Namun banyak juga yang datang sebagai reseller, membeli kue untuk dijual kembali. Para pedagang kue subuh Pasar Blok M rata-rata membuat sendiri atau mengambil kue buatan rumahan saja untuk menjaga kualitasnya. Mereka menjual puluhan jenis kue, yakin deh bikin bingung mau pilih yang mana. Penghasilan dari berjualan kue tak main-main, bisa puluhan juta rupiah setiap harinya. Roti manis banyak, ada pastry juga ada, lapis legitnya juga ada. Harganya 3,5, murah banget, enak. Rotinya dijamin. Kita pabrik sendiri, ada di Pengadegan. Ya lumayan lah. Iya. Di angka sehari itu kita bisa puluhan juta dapatnya. Iya. Kita bawa 1.000 lebih. Iya. Ada yang dari Depok, Bekasi. Banyak, dari paling banyak sih dari Depok makanannya. Sewa lapak kita satu mejanya itu 40.000. Iya, iya. Satu meja ya. Kita pakai 3 meja berarti 3 kali 40. Pembelinya sih ramah-ramah semua, baik-baik semua. Iya rame. Nggak pernah ada yang komplain ini sih. Katanya rotinya enak. Jika tertarik berburu lezatnya kue tradisional di Pasar Kue Subuh Blok M, usahakan datang lebih awal ya, antara jam 3 dini hari sampai jam 5 pagi. Karena di jam-jam tersebut, stok kue biasanya masih lengkap dan fresh untuk dibawa pulang. Gak cuma itu, keuntungan datang lebih pagi membuat kita bisa lebih leluasa berkeliling untuk menentukan kue mana yang akan dibeli. Bisa diicip-icip dulu loh, jadi nggak penasaran sama kenikmatan rasanya. Dari pembeli itu mungkin antara setengah 4 sampai jam 4 itu kan masih lengkap, masih penuh. Nah kalau lewat dari jam itu biasanya kan ada yang udah berkurang, ada yang diborong orang habis item tersebut. Tapi tergantung cuaca juga. Kalau cuaca hujan sampai jam 7 juga masih banyak gitu. Berarti kalau untuk jam operasionalnya dari jam berapa? Jam 3 lah. Untuk pembeli sampai? Untuk pembeli jam 3 sampai setengah 8. Dan ini ya, kalau soal kue kelengkapan itu relatif ya. Perintis usaha kue pasar subuh di berbagai tempat biasanya adalah warga keturunan Tionghoa. Bisa dimaklumi karena selain dikenal sebagai pebisnis yang ulet, keahlian membuat kuenya juga terbilang mumpuni. Tak bisa dipungkiri, budaya kuliner Tionghoa memang sangat berpengaruh terhadap budaya lokal, termasuk dalam aneka bentuk kue tradisionalnya yang disebut juga kue basah. Jadi kalau yang dari Cina, yang dari HK itu pasti dengan menggunakan tepung beras. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan tepung terigu, itu udah pasti datangnya setelah sekitar abad 15-an. Setelah ada bangsa Spanyol, terus kemudian Portugis, terus kemudian juga Belanda, mulai masuk ke Indonesia. Tapi kalau sebelum itu, biasanya itu pengaruhnya adalah dari Cina. Dan kue-kuehnya pun juga biasanya berbeda. Kalau misalnya kue yang dengan bahan tepung beras, itu biasanya banyak bentuknya yang agak kita bilangnya adalah kue basah, gitu seperti itu. Kalau yang dengan tepung terigu, biasanya itu pengaruhnya sudah lebih kering atau banyak yang pengolahannya dengan digoreng. Tingginya minat pembeli kue-kue tradisional di pasar subuh direspon positif para pebisnis untuk menghasilkan cuan di segmen yang berbeda. Kue-kue tradisional yang awalnya hanya bisa ditemukan di pasar-pasar, kini sudah merambah kafe dan restoran sebagai kudapan kekinian. Tampilannya tentu saja berubah, menyesuaikan dengan target pasar yang dipilih. Kualitas rasa dan bentuknya tak kalah saing dengan kudapan dari luar negeri. Sebenarnya banyak sekali makanan-makanan jajanan pasar di Indonesia ini yang tidak menjadi sebuah makanan yang sama persis, tapi menjadi sebuah inspirasi dari chef-chef muda lah. Maksudnya banyak sekali yang mengangkat, let's say misalnya klepon. Mereka bikin klepon gitu dengan cara yang kekinian, apakah rasanya menjadi lebih dingin atau rasanya tetap sama klepon, tapi bentuknya yang berbeda. Begitu juga misalnya dengan kue putu. Sekarang banyak sekali kalau misalnya
ngeliat di mana-mana ada cake-nya itu dibilang cake putu atau cake klepon. Cake-nya sendiri adalah cake biasa, pakai tepung terigu dan yang lain, tapi rasanya ada rasa pandan, rasa gula merah, rasa kelapanya jadi satu di situ, tapi disajikan dalam bentuk yang lebih modern. Keberadaan pasar kue subuh dengan puluhan bahkan ratusan penjualnya seakan membuktikan eksistensi kue-kue tradisional sebagai tuan rumah di negeri sendiri. Bukan tak mungkin di masa depan, kue tradisional khas Indonesia akan melanglang buana bisa dinikmati oleh seluruh bangsa. Pastinya bikin bangga dong.